Oke, selamat pagi. Bertemu lagi minggu ini di mata kuliah ekonomi manajerial, menyambung kuliah kita kemarin, ya. Sekarang kita masuk pada materi tentang pendapatan dan biaya. Ini sebenarnya materi ini mengulang pada waktu kita ekonomi mikro kemarin, yang pada waktu kuliah-kuliah yang lampau, ya. Jadi di ekonomi mikro pun kita sudah bicara tentang pendapatan, biaya gitu ya. Nah, sekarang kita ulang kembali sebenarnya refreshing aja. Jadi ada kaitan pendapatan, kemudian biaya, dan juga tentang profit, keuntungan, dan satu lagi break even point atau BEP. Nah, di slide sudah saya kirimkan PDF-nya di classroom kita. Nanti tinggal kalian kalian lihat lagi gitu ya, kan di sana sebagai panduan. Baiklah, pertama kita bicara tentang pendapatan gitu ya. Nah, tentang pendapatan ini. Nah, jadi pendapatan itu intinya adalah rumusnya ya, adalah pendapatan total ya. Pendapatan total atau dikenal sebagai total revenue. Rumusnya ada TR sama dengan Q kali P. Ya, TR sama dengan Q kali P. Nah, itu. Nah, kemudian ada pendapatan rata-rata atau average revenue. Ya, itu adalah total revenue tadi dibagi dengan Q-nya. Nah, kemudian ada pendapatan marginal. Marginalnya itu tambahan pendapatan sebagai akibat adanya tambahan produksi persatuan. Ya, jadi ada tambahan ketika kita menambah satu produksi, berapa pendapatankah yang akan kita terima tambahannya, gitu. Itu disebut sebagai marginal revenue. Marginal revenue sendiri adalah turunan pertama dari TR, ya, sehingga rumusnya adalah MR sama dengan TR aksen atau DTR per DQ, ya, jadi turunan TR terhadap Q. Nah, selanjutnya ada yang disebut sebagai produk pendapatan marginal. Ini agak berbeda gitu ya. Produk pendapatan marginal itu adalah nilai ekonomi. Ya, nilai ekonomi satu unit marginal dari suatu faktor masukan tertentu ketika dipergunakan dalam produksi tertentu. Nah, jadi ini ada marginal produk yang diberi nilai, ya, marginal produk yang diberi nilai per unitnya, itu, atau MRP, ya, MRP itu adalah marginal produk dikasihkan nilai per unitnya. Nah, kalau kita lihat dalam dalam tabel ini gitu ya, ini sebenarnya untuk latihan kita membuat tabel mengenai input produk total ini sudah ya. Jadi kita bicara tentang ini produksinya di sini, ini produksi marginalnya, jadi dua ini tentang produksi ya. Input ini produksi. Kemudian ada pendapatan produk marginal yang MRP tadi gitu ya. Marginal revenue product itu berarti 3, karena kebetulan satu unitnya harganya 5, ya, satu unitnya harganya 5, maka MP yang MP pada MP yang ini ya, jadi ini kan MP, nanti dikalikan 5, gitu. Jadi MP dikalikan 5, gitu ya. Nah ini adalah menghitung produk pendapatan marginal atau MRP tadi. Nah, selanjutnya setelah pendapatan, kemudian biaya tentunya ya, biaya. Nah, biaya itu yang paling kita kenal adalah total cost, gitu ya, total cost. Total cost itu sendiri adalah sebenarnya penjumlahan dari total biaya lainnya, yaitu total fixed cost dan total variable cost. Nah, total fixed cost, Anda tentu harus sudah tahu definisinya gitu ya. Definisinya kemudian rumusannya juga sudah tahu, jadi tidak banyak diulang lagi. Yang jelas itu ada fixed cost ya, atau FC, atau umumnya ditulis juga dengan TFC ya, TFC. Kemudian ada variable cost dilambangkan dengan VC atau biasa ditulis dengan TVC, ada T depannya total. Ya, itu perbedaannya. Jadi definisinya ini. Nah, kemudian ada dikenal juga sebagai marginal cost. Marginal cost yaitu turunan pertama dari total cost sebenarnya, atau DTC per DQ.
Pokoknya ingat saja kalau namanya marginal itu biasanya turunan dari totalnya. Ya. Kemudian ada yang dikenal sebagai biaya rata-rata atau average cost, yaitu total cost dibagi dengan jumlah yang diproduksi atau Q-nya. Nah ini kalau untuk latihannya Anda bisa nanti coba mengisi mengisi tabel, melengkapi tabel ini. Ya. Nih. Nah selanjutnya ya jadi kaitan keduanya biaya tambahan adalah tentang biaya jangka panjang. Ya. Kalau ini disebut sebagai biaya jangka pendek yang semacam ini. Ya, rumus-rumus TFC, FC, VC gitu ya. Itu biaya jangka pendek. Tapi kalau sudah jangka panjang dia semacam ini biasanya. Ya. Ada L, ada K. Biasanya ini kan L-nya labor, K itu kapital, ya. L labor, K itu kapital. Nah, ini tinggal dilengkapi saja gitu ya. Misalnya long run LTC ini ya. LTC ini adalah long total cost. LAC long average cost ya. LMC adalah long marginal cost gitu. Nah, rumusnya sudah ada di atasnya itu. Jadi Anda bisa ikuti aja. Nah, selanjutnya adalah BEP ya, BEP. Nah, BEP itu sebenarnya perpotongan antara total biaya dengan total revenue atau pendapatan ya. Itu. Di mana di situ kita kenal juga istilah BEP, yaitu laba sama dengan nol atau break even. Itu adalah kejadian di mana laba usaha atau laba usaha lah ya tidak ada atau nol ya. Jadi profit sama dengan nol ya. Nah, rumusnya TC sama dengan TR atau TR sama dengan TC. Nah, itu BEP terjadi pada saat TR sama dengan TC atau pada saat profit sama dengan nol. Nah, rumusnya BEP itu biasanya dicari jumlahnya. Jadi jumlah pada produksi berapakah akan mencapai BEP ya. Jadi pada saat Q berapakah akan tercapai BEP. Nah, itu sebenarnya yang dicari oleh usaha ya. Biar tahu, misalnya nanti kita memproduksi suatu barang, misalnya Anda produksi roti. Nah, pada roti keberapakah BEP usaha Anda itu tercapai? Misalnya ketika saya sudah bisa menjual 1.000 roti, misalnya begitu ya, itu BEP. Nah, artinya BEP itu bisa menutupi semua biaya kan gitu ya. Jadi hasil penjualan bisa menutupi semua biaya. Itulah posisi di mana saat BEP terjadi gitu ya. Nah itu. Jadi kita ingin tahu nih pada saat produksi berapa kan gitu ya. Karena kan tidak bisa langsung sekali produksi kita langsung dapat BEP, tidak gitu ya. Jadi harus pada saat ada jangka waktunya juga gitu ya. Sehingga kombinasi BEP itu juga bisa dikombinasikan dengan berapa lama kira-kira BEP akan tercapai ya, gitu. Itu bisa juga, jadi tergantung pengembangannya bagaimana tentang BEP ini. Nah, yang jelas rumusnya BEP ya, Q atau jumlah produk pada saat BEP adalah total fixed cost-nya dibagi dengan harga dikurangi average variable cost-nya ya, AVC ya. Itu average variable cost-nya. Nah, AVC itu apa? Ya, AVC itu sebenarnya biaya per unit gitu ya. Biaya per unit input sebenarnya. Biaya per unit key input gitu ya. Jadi key tapi yang untuk biaya gitu ya, biaya. Nah, grafiknya semacam ini ya. Jadi sumbu tegak itu TR dan cost juga, sumbu datarnya key adalah jumlah produknya. Nah, ada kurva yang TFC, adalah kurva yang datar. Ya, jadi Anda lihat garis hijau yang datar itu TFC, total fixed cost. Karena apa? Total fixed cost itu biaya tetap ya. Biaya tetap itu kan dia biayanya tidak berubah walaupun produksinya berubah. Jadi jumlah produksi tidak mempengaruhi biayanya. Ya, ya misalnya contohnya tadi di atas ini kan ada di sini misalnya PBB pajak ya, pajak PBB itu kan juga tetap gitu ya, walaupun pabriknya berproduksi atau tidak atau lahan pertanian digunakan atau tidak, PBB-nya tetap aja gitu ya. Gitu. Kemudian bunga modal, misalnya kita meminjam dari bank untuk usaha,
Nah, berarti kan kita harus bayar bunga modalnya, itu biaya itu tetap aja, walaupun kita belum produksi. Gitu ya. Sedangkan variable cost, ya misalnya bahan baku. Ya, bahan baku itu kan kalau kita ingin memproduksi lebih banyak, tentu kita akan membeli bahan baku lebih banyak, biayanya makin besar. Nah, sehingga itu tadi ya bedanya variabel dengan fixed cost-nya di situ. Ya. Oke, selanjutnya ya ada soal ini. Ya, ada soal ini. Jadi misalnya diketahui total fixed cost adalah 100.000, average variable cost adalah 20, P adalah 30. Kemudian ditanya, pada saat berapakah BEP terjadi ya, gitu. Dan juga pada saat Q itu total revenue-nya berapa ya. Kalau total revenue berapa, berarti kalau BEP ditahui juga, pasti akan tahu total cost-nya juga akan tahu berapa gitu ya. Gitu. Nah, kemudian jika perusahaan ingin untung sebesar 60.000, ya, berapa kah yang harus diproduksi? Jadi berapakah jumlah produksi yang harus dilakukan gitu ya, dihasilkan. Nah, itu. Jadi ada persamaan ini. Dari data ini sebenarnya mengacu pada persamaan yang ini ya. Q sama dengan TFC per P dikurangi AVC. Gitu. Nah, jadi kita sudah punya data ini. Nah, jawabannya ya saya tulis begini ya. Ya kita ketahui dulu. Jadi BEP itu terjadi pada saat TR sama dengan TC. TR itu rumusnya P kali Q dan TC itu adalah TFC plus TVC. Nah, TFC plus TVC itu kan AVC dikali Q sebenarnya rumusnya ya. AVC dikalikan Q. Ya, Anda tahu kalau AVC adalah TVC dibagi Q, sehingga TVC-nya adalah AVC dikalikan Q. Nah, kemudian rumusnya dikembangkan gitu ya, akhirnya ketemulah Q sama dengan TFC dibagi P min AVC, yaitu 100.000 dibagi 30 kurang 20, yaitu 100.000 dibagi 10, yaitu Q dicapai pada saat 10.000. Jadi ketika produksi itu mencapai 10.000 unit, maka BEP atau biaya semua bisa tertutupi, ya, biaya bisa tertutupi. Gitu. Nah, besarnya penerimaan pada saat BEP berapa ya? Tinggal dikalikan aja unit tadi dikalikan dengan harganya. Harganya kan 30 ya, P-nya 30. 30 dikalikan 10.000 berarti 300.000 gitu ya. Itu. Ini untuk menjawab pertanyaan yang A ya. Jadi Q-nya berapa ketemu 10.000, TR-nya berapa 300.000. Nah, kedua kalau kita mau untung 60.000 berapa yang mau produksi? Nah, itu yang B ya. Nah, kita ingin profit 60.000. Sementara profit kan rumusnya TR minus TC. Nah, itu dipecah TR minus TC-nya dikembangkan gitu ya. Dikembangkan sehingga ya yang ini ya, yang rumusnya sebenarnya saya agak salah sedikit gitu ya, yang yang ini. Di sini nanti kalian bisa benarkan. Yang ini agak salah. Ya seharusnya itu Q-nya ya. Q-nya adalah Q harusnya TFC plus profit. Jadi profitnya berapa yang kita inginkan tadi ya, dibagi P min A P C gitu ya. Jadi rumusnya sebenarnya itu gitu ya. Gitu. Jadi nah mungkin tadi saya terburu-buru itu agak terburu-buru sedikit. Jadi rumusnya yang ini agak diperbaiki gitu ya. Jadi harusnya Q ya, jadi P min AVC-nya depan itu tidak usah lagi gitu ya, karena itu sudah pemecahan, atau mungkin saya kurang satu lagi sebenarnya. Jadi harusnya yang ini ya, yang ini ya, itu harus dipindahkan. Nah, tapi nanti Anda pasti bisa sendirilah gitu ya. Yang penting rumusannya itu mengikuti pola pola yang ini. Anda kembangkan aja ke bawah. Oke. Intinya nanti dapatnya adalah 100.000. Jadi Q sama dengan TFC tambah profitnya dibagi P min AVC. Ya. 100.000 tambah 60.000 dibagi 30 min 20. 100.000 tambah 60.000, 160.000 dibagi 10. Ya, saya coret nolnya 1, sehingga hasilnya Q adalah
apa namanya 16.000 unit. Nah, jadi kalau kita ingin apa namanya ingin memperoleh keuntungan sebesar 60.000, maka saya atau kita harus berproduksi sebesar 16.000 unit. Nah, maka keuntungan sebesar 60.000 itu akan dicapai. Itu. Oke, dan apa namanya digambarkan, kalau digambarkan semacam ini ya. Jadi BEP itu tercapai pada saat yang titik BEP ini ya 300 nilai TR-nya 300.000 dan BEP-nya sebesar 10.000. Nah, ketika kita menjadi 16.000 ya produksi kita tambah jadi 16.000 maka kita punya keuntungan sebesar apa namanya sebesar ini mungkin agak salah ini. Sebesar 60.000 keuntungannya gitu ya. 60.000. Pada saat TR sama dengan 480. Nah, kalian bingung kenapa TR-nya 480 ya? TR kan tadi kan P dikalikan Q ya toh? P dikalikan Q. Nah, Q-nya adalah 16.000 ya. 16.000 dikalikan dengan Q. Q-nya berapa? Q-nya adalah 16.000 dikalikan dengan P. P-nya berapa? 30. Berarti kan 480.000. Nah, jadi ketika total revenue-nya yang 480.000, maka ya, maka keuntungan yang dicapai adalah 60.000 gitu ya. Beda ya. Jadi jangan 480 dikurangi 300. Nah, ini kan hanya beda TR-nya, tapi kan ada cost di dalamnya gitu ya. Jadi apa namanya profitnya itu adalah sebenarnya antara jarak TR dan TC pada saat Q 16.000 ya, Q sama dengan 16.000. Nah, jadi kalau sebelum BEP ya, BEP itu adalah titik rugi ya, sebelum BEP itu semua rugi. Jadi kalau kita memproduksi di bawah 10.000 berarti usaha kita belum untung. Tapi kalau kita sudah memproduksi di atas 10.000 maka apa namanya kita akan mencapai keuntungan ya. Jadi berapapun yang kita produksi di atas 10.000 berarti kita sudah tinggal untungnya ya, tinggal untungnya. Oke. Nah, ini apa namanya analisis BEP ini memang termasuk sederhana sebenarnya ya, cukup sederhana, tapi nah, ini mempunyai makna yang dalam sebenarnya, sehingga kalau kita nanti mencoba membuka usaha yang sifatnya produksi, gitu ya, bukan dagang ya, produksi. Nah, tentu kita nanti harus apa namanya menginventarisir semua biaya, ya termasuk alat-alat gitu ya, dan kita harus apa namanya punya target produksi kita berapa, karena produksi itu yang menentukan nanti kita akan untung berapa gitu. Jadi misalnya nanti petani, Anda akan mencoba menanam apa gitu ya. Nah, menanam jagung misalnya. Jagung. Kita sudah punya tahu harga nanti di pasaran jagung berapa misalnya gitu ya. Nah, ketika kita akan memulai nanam jagung, berarti kita semua jumlahkan semua nanti biaya-biaya yang akan muncul kira-kira apa gitu ya. Kira-kira apa. Nah, maka kalau sudah tahu, maka kita akan bisa memprediksi, oh saya harus produksi saya ini harus sekian kintal ini, gitu ya. Maka saya baru bisa atau sekian ton baru saya nanti bisa mencapai BEP. Dan kalau lebih dari itu, maka saya sudah untung. Gitu. Oleh sebab itu, walaupun analisis BEP ini sederhana, tapi menurut saya ini bermanfaat ya kalau kita akan aplikasikan dalam dunia usaha. Oke. Saya rasa itu aja ya kuliahnya kali ini. Nah, karena ini sudah sampai pertemuan mungkin ke-8 kalau tidak salah, nanti minggu depan saya akan UTS ya. Saya akan UTS. Waktunya mungkin agak fleksibel ya, nanti kita janjian aja berapa, nanti ketika saat itu saya akan kasihkan soal ya. Saya akan kasihkan soal dan Anda jawab di kertas folio bergaris ya, kertas folio bergaris dijawab itu, jadi Anda siapkan. Kemudian Anda kirim hasilnya, Anda foto dalam bentuk PDF ya. Jadi PDF itu saya harapkan satu file itu bisa berapa lembar gitu. Jadi bukan semua satu kali foto satu file kirim satu lembar satu file bukan. Saya harapkan nanti fotonya digabung dalam satu PDF, PDF-nya dikirim. Nah, oleh sebab itu kan sudah kemarin latihan untuk mengirimkan bagaimana mengirimkan
mengirimkan hasil tugas saya itu, ya ada beberapa yang belum belum bisa mengirimkan gitu ya. Oleh sebab itu saya ingin itu dilatih lagi ya, jangan jangan tidak bisa, karena nanti kalau itu tidak ada berarti nilai UTS Anda tidak ada kan gitu. Ya. Jadi saya perlihatkan gitu ya, saya perlihatkan ntar dulu. Ya. Misalnya saya perlihatkan dulu ada di Classroom itu ya. Di Classroom kita Oke. Di Classroom itu yang sudah sudah mengembalikan ya, sudah mengembalikan itu berarti tugas kuliah petunjuk. Nah, ini tugas kuliahnya. Oke, ada 20 orang ya, 20 orang. Jadi yang belum mengembalikan ini 2 orang. Ini siapa aja gitu ya misalnya gitu ya. Ada Ahmad Arif ya. Ahmad Arif dan Novia Duyanti ini belum gitu. Ini tolong dikirim gitu ya, jangan ada dikirim kan gitu ya. Nanti nilai tugasmu udah ada gitu. Nah, minggu depan pun juga UTS-nya modelnya begini. Jadi nanti di tugas kuliah ini nanti ada satu UTS gitu ya, UTS ekonomi manajerial. Nanti kalian lihat di situ, kemudian kalian jawab gitu ya. Langsung tergantung pada due dan waktunya. Ingat ya waktunya, saya mungkin 2 jam gitu ya Anda kerjakan, kemudian ada foto, kemudian Anda kirim langsung. Sehingga saya bisa nilaikan nilai UTS Anda gitu ya. Itu. Jadi ingat ya, tolong diperhatikan ya waktunya kayak gitu. Oke, jadi jelas ya, minggu depan kita akan UTS ya, materinya Anda baca aja slide yang sudah kita kirim, nanti akan saya ambilkan di sana. Tentu ini open book karena kan saya tidak bisa ngawasi Anda gitu ya. Gitu. Jadi itu aja ya dari saya. Semoga hari kita menyenangkan walaupun kita dalam kondisi pandemi wabah ini. Yang penting kita tetap semangat. Semoga nanti kita bisa bertemu ya dalam waktu dekat, tunggu pandeminya reda, dan kita berdoa bersama-sama agar pandeminya segera, wabah ini segera berlalu. Oke, itu aja dari saya ya. Terima kasih dan selamat siang.